salam sehat, salam SFD. Bagaimana kabar kalian? Ibu harap dalam keadaan baik-baik saja. Bertemu lagi kita di pertemuan ke-7 mata pelajaran geografi. Nah, kali ini kita sudah memasuki bab 2. Kita akan mempelajari materi mengenai karakteristik bioma di dunia. Ibu harap kalian bisa mengikuti pelajarannya dengan baik. Jangan lupa mengerjakan tugasnya, tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Baiklah, seperti yang barusan Ibu sampaikan, kita sudah memasuki pertemuan yang ke-7 dan kita sudah memasuki bab 2, yaitu flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai karakteristik bioma di dunia. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mempelajari materi ini, siswa mampu untuk mengidentifikasi karakteristik bioma di dunia, dan dengan rasa cinta tanah air dan peduli lingkungan, kalian bisa menghargai dan mengagumi keberagaman flora, fauna, dan bentang alam, serta selalu berupaya menjaga kelestarian dan keindahan alam di sekitar kalian. Baik, kita mulai. Oke, sebelum kamu mengetahui apa itu bioma, maka kamu harus mengetahui apa itu biosfer. Nah, di kelas 10 kemarin, kita sudah pernah mempelajari 5 objek material geografi. Salah satunya itu adalah biosfer kan, kalau masih ingat, yaitu lapisan kehidupan. Nah, biosfer juga disebut dengan lapisan yang terdiri dari tanah, air, dan udara, di mana di tempat itu disebut dia tempat berlangsungnya kehidupan. Oke, kalau kita lihat di gambar ini biosfer. Biosfer ini mencakup kesemuanya. Kalau litosfer itu kemarin apa? Itu adalah lapisan batuan atau lapisan tanah, di mana di atas lapisan ini terdapat makhluk hidup yang tinggal, terdapat makhluk hidup yang beraktivitas. Ya, misalnya hewan dan tumbuh-tumbuhan. Oke, kemudian atmosfer. Di atmosfer juga, atmosfer kemarin apa? Lapisan udara. Di atmosfer juga terdapat hewan yang tinggal di sini atau yang beraktivitas di atas ini. Kemudian di hidrosfer. Hidrosfer itu kemarin adalah lapisan air kan? Nah, di dalam lapisan air juga terdapat hewan dan tumbuhan yang tinggal di situ. Nah, maka litosfer, atmosfer, dan hidrosfer itu disebut dengan biosfer. Nah, makanya katanya, oleh karena itu, biosfer tidak bisa terlepas dari atmosfer, litosfer, dan hidrosfer. Seperti itu dia. Jadi, bioma itu nanti akan terdapat di ketiga lapisan ini. Bioma nanti akan terdapat di litosfer, atmosfer, dan hidrosfer, seperti itu. Jadi di ketiga lapisan ini terdapat makhluk hidup, khususnya hewan dan tumbuhan yang berinteraksi, yang beraktivitas. Nah, jadi di biosfer ini, lapisan biosfer, terdapat makhluk hidup, hewan dan tumbuhan yang saling berinteraksi, di mana interaksi ini nanti akan membentuk suatu ekosistem yang berbeda-beda. Oke. Langsung saja Ibu akan menjelaskan pengertian dari bioma. Nah, bioma didefinisikan sebagai komunitas biologis yang unik, melingkupi suatu area geografis yang luas, dan terbentuk sebagai respon adanya perbedaan karakteristik lingkungan serta iklim. Nah, di sini dikatakan komunitas biologis yang unik. Kalau sudah dikatakan unik, berarti dia berbeda dengan wilayah di sekitarnya. Jadi, komunitas biologis yang unik ini yang terdapat dalam suatu wilayah yang luas. Nah, jadi bioma ini dia terdapat dalam suatu area geografis yang luas, terdapat dalam lingkungan yang luas, terdapat dalam wilayah yang luas, yang unik, di mana dia berbeda dengan wilayah yang lain. Nah, di dalam komunitas biologis ini terdapat nanti hewan dan tumbuhan yang khas, yang berbeda dengan wilayah yang lain. Nah, jadi katanya terdapat perbedaan karakteristik lingkungan serta iklim.
Nah, kalau iklim itu kan biasanya terdapat dalam cakupan wilayahnya kan luas. Beda dengan cuaca. Jadi bioma ini nanti dipengaruhi karena iklimnya juga. Seperti itu. Makanya dia mencakup wilayah yang luas. Mungkin kita lihat pengertian yang lebih simpelnya. Bioma juga diartikan sebagai komunitas biotik yang terdiri dari tumbuhan dan hewan yang saling berinteraksi satu sama lain. Bukan maksudnya berinteraksi itu tumbuhan dan hewannya berbicara, bukan. Tetapi saling membutuhkan, saling ketergantungan antara tumbuhan dan hewan. Dan beradaptasi dengan kondisi geografis yang luas. Jadi bioma ini juga bisa diartikan komunitas biotik, di mana terdapat di dalamnya itu tumbuhan dan hewan yang saling berinteraksi satu dengan yang lain. Dan mereka beradaptasi. Beradaptasi itu artinya menyesuaikan dengan lingkungan tempat tinggalnya. Nah, jadi mereka hidup dalam satu wilayah yang luas dan mereka menyesuaikan diri dengan kondisi wilayah yang luas tempat mereka tinggal. Itu dia ya. Oke. Nah, ada yang harus kamu ingat, ada 6 karakteristik bioma atau 6 ciri-ciri dari bioma tadi. Yang pertama, pada setiap bioma ada suatu komunitas yang klimaks. Nah, artinya ciri-ciri komunitas klimaks ini adalah lingkungan atau komunitas yang terdapat di wilayah itu stabil. Jadi tidak ada gangguan. Ada dia dicirikan dengan pohon-pohon yang besar, atau misalnya dicirikan dengan ladang yang luas, padang rumput yang luas. Nah, semuanya itu stabil, tidak ada gangguan. Nah, jadi dia disebut juga dengan homeostatis. Jadi stabil, tidak ada gangguan. Komunitasnya itu ya seperti itu saja. Nah, jadi tidak dipengaruhi oleh pengaruh dari luar, tidak ada gangguan dari luar. Nah, kemudian komunitas klimaks ini juga artinya itu terdapat di situ keanekaragaman jenis hewan dan tumbuhan yang tinggi. Jadi bukan hanya satu jenis atau 2 jenis hewan saja atau satu jenis tumbuhan saja, tetapi berbagai macam jenis, beraneka ragam jenis yang ada dalam satu wilayah yang luas, tetapi dia menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Nah, komunitas klimaks juga itu artinya banyak spesies yang mampu beradaptasi. Ya, beradaptasi dengan kondisi iklim di lingkungan itu. Kalau misalnya wilayah itu termasuk wilayah yang dingin, iklimnya dingin, ya tumbuhan yang tinggal di situ adalah hanya tumbuhan yang mampu bertahan hidup di daerah yang dingin. Itu dia ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada suatu bentuk vegetasi utama yang mendominasi kawasan tersebut. Nah, artinya dalam satu bioma itu hanya ada satu vegetasi utama. Contohnya kalau misalnya ini kan contoh dari hutan hujan tropis yang terdapat di Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Dan dia dicirikan dengan pohon yang tinggi dan dengan pohon yang rapat dan padat. Nah, hanya satu vegetasi itu saja yang gak campur-campur dia di dalam. Di dalam tidak ada hutan gugur. Ya, hutan gugur beda lagi tempatnya sesuai dengan karakteristik kondisi iklim wilayahnya. Gitu dia. Nah, contohnya lagi hutan berdaun jarum atau seperti konifera atau pinus, itu hanya terdapat di luar negeri, lebih banyak terdapat di luar negeri, contohnya di Kanada. Ya, hanya satu bentuk vegetasi saja, vegetasi utama. Ya, ciri-cirinya hanya itu saja, tidak campur-campur dia dalam satu wilayah. Contohnya juga padang rumput. Ya, padang rumput itu yang nggak ada di hutan hujan tropis. Ya, dia beda lagi tempatnya, sesuai dengan karakteristik geografis kondisi iklim di wilayah itu. Makanya katanya ada bentuk vegetasi utama yang mendominasi. Artinya mendominasi itu yang memang itulah yang utama ada di wilayah itu. Itu dia yang kedua ya.
Nah, yang ketiga, ini contohnya tadi, ini contoh hutan hujan tropis yang menjadi vegetasi utama. Kemudian ini juga contoh hutan hujan tropis, jadi hanya pohon-pohon ini saja yang ada di situ. Kemudian ini contoh padang rumput, nanti disebut dia dengan sabana. Nanti akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Jadi di sini tidak ada campur-campur pohonnya yang tinggi, ada padang pasir, tidak. Jadi ini vegetasi utamanya. Nah, ini padang pasir saja. Ini bioma padang pasir. Jadi ini adalah vegetasi utama yang ada di situ. Seperti itu dia. Oke, maka kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga itu adalah komunitas ini stabil sepanjang masa, kecuali ada kejadian tiba-tiba yang mengganggu kestabilan komunitas di wilayah itu. Ya, artinya seperti mirip-mirip sama yang pertama tadi. Jadi, bioma ini itu stabil, statis, tidak berubah-ubah, kecuali ada kejadian tiba-tiba yang mengganggu kestabilan ekosistem di wilayah ini. Contohnya itu bencana alam. Bencana alam kan bisa saja mengganggu wilayah ini, mengganggu kestabilan komunitas di wilayah itu. Bisa juga wabah penyakit, bisa juga gangguan manusia. Jadi dia akan stabil kecuali ada gangguan dari luar tadi. Ingat contohnya seperti bencana alam, wabah penyakit, dan gangguan manusia. Yang keempat itu, bioma terbentuk karena interaksi antara unsur-unsur lingkungan. Oke, artinya adalah bioma ini terbentuk karena adanya kesatuan dari unsur-unsur lingkungan dengan makhluk hidup yang tinggal di situ. Ya, contohnya mereka berinteraksi dengan iklim dan wilayah geografis. Contohnya kalau misalnya di iklim tropis di Indonesia. Di Indonesia itu kan nggak ada padang pasir kan? Nah, kita itu beriklim tropis dengan curah hujan yang tinggi, dengan intensitas cahaya matahari yang tinggi juga. Nah, tumbuhan apa yang mampu hidup di situ? Yaitu tumbuhan hutan hujan tropis, di mana dicirikan dengan pohon-pohon yang lebat dan tinggi. Nah, maka mereka berinteraksi dengan kondisi geografis di wilayah itu. Kondisi geografisnya itu, ya contohnya dikatakan subur, karena dipengaruhi iklimnya tropis, mendapatkan cahaya matahari yang cukup, mendapatkan air yang cukup karena curah hujannya juga termasuk tinggi. Maka bioma itu yang terjadi karena ada perpaduan antara kondisi geografis dengan kondisi iklim dan jenis tumbuhan yang hidup di situ. Nah, jadi tidak mungkin di Indonesia bisa terdapat gurun pasir, sementara kita pun di Indonesia itu iklimnya tropis. Nah, seperti itu dia lah kira-kira. Yang kelima, ada siapa ini? Oke. Yang kelima, setiap bioma dicirikan oleh bentuk kehidupan dan hewan yang berbeda. Nah, ini juga mirip-mirip sama yang tadi. Jadi ya maksudnya begini, dalam satu bioma itu tidak semua ada jenis hewan di situ, tidak semua juga ada jenis tumbuhan, tetapi ada beberapa yang bisa hidup di wilayah itu. Makanya nanti ada hewan, dia hanya terdapat dalam satu bioma saja. Contohnya di padang pasir itu hewannya apa? Unta. Kenapa dia bisa hidup di situ? Karena memang dia mampu menyesuaikan diri di daerah yang panas. Ya, dia mampu menyimpan air yang banyak di tubuhnya. Nah, kenapa kaktus hanya tumbuh tinggi di padang pasir? Ya, di Kabanjahe ini pun, di Karo ini pun bisanya tumbuh kaktus, tapi kan tidak setinggi di padang gurun. Di sini bisa tumbuh kaktus, tapi mungkin tanamannya lebih pendek. Jadi dia disesuaikan dengan karakteristik wilayahnya. Nah, contohnya harimau gajah Sumatera hanya terdapat di Sumatera contohnya, atau di Indonesia. Dia tidak terdapat di padang pasir, yang nggak bisa dia hidup di situ, nakku. Dia hanya bisa hidup di daerah tropis. Nah, jadi
Setiap bioma itu dicirikan dengan bentuk kehidupan tumbuhan hewan yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik wilayahnya. Tidak semua hewan dan tumbuhan tahan hidup di wilayah yang banyak mengandung air. Tidak semua juga hewan dan tumbuhan tahan untuk hidup di wilayah yang panas seperti padang pasir. Tidak semua. Jadi mereka memiliki tumbuhan dan hewan yang berbeda-beda. Oh iya, contohnya juga nanti di tundra itu di daerah kutub ada juga hewan dan tumbuhan di situ kan aku. Nah contohnya beruang kutub contohnya ini. Tidak semua hewan yang mampu bertahan hidup di sana ya. Beruang kutub ini dicirikan dengan ada bulu tebal di tubuhnya untuk sebagai pertahanan diri dari daerah yang dingin, dan dia juga bisa memakan ikan dari sana. Tidak semua hewan dan tumbuhan bisa bertahan hidup di daerah yang dingin. Jadi itulah ciptaan Tuhan tadi. Dia membuat segalanya berbeda supaya di semua wilayah merata seperti itu. Jadi itulah yang harus kita syukuri juga ya. Oke. Yang terakhir. Oke, yang keenam, bioma biasanya memiliki wilayah yang luas. Ini juga sudah pasti sangat jelas karena ingat bioma ini tadi dia dipengaruhi oleh iklim, di mana iklim itu cakupan wilayahnya sudah otomatis pasti luas. Jadi bioma memiliki wilayah yang luas. Contohnya ini hutan. Contohnya juga padang rumput. Ya nggak mungkin cuma hanya sepetak-sepetak saja di situ dikatakan bioma, tidak. Jadi bioma itu sudah sangat luas, di mana kalau kita keluar dari wilayah itu sudah berubah iklim. Itulah artinya. Jadi dikatakan bioma dia sudah memiliki wilayah yang luas. Contohnya seperti ini padang pasir. Jadi padang pasir ini sudah sangat luas dan dia sudah dikatakan bioma. Kira-kira seperti itu. Jadi itu dia 6 karakteristik bioma dan itu harus kamu ingat. Demikian saja pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian dan semoga setelah mempelajari materi ini kalian bisa lebih mengenal karakteristik bioma yang ada di sekitar tempat tinggal kalian. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat ya aku. Terima kasih. Salam ETFD.